Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian gak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal ceritain alur cerita series dari Squid Game season pertama yang tayang di tanggal 17 September 2021. Oke, series Squid Game ini berasal dari Korea Selatan yang ditulis oleh Hwang Dong-hyuk. Beberapa aktor yang ada di series ini diantaranya Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Jung Ho-yeon, Wi Ha-jun, Anupam Tripati, dan lainnya. Squid Game sendiri memiliki cerita tentang perlombaan rahasia ketika 456 pemain yang semuanya berada dalam kesulitan keuangan yang parah mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan serangkaian permainan anak-anak yang mematikan untuk mendapatkan kesempatan meraih hadiah sebesar 45,6 miliar won. Buat yang baru mulai atau yang mau nostalgia sebelum lanjut ke Squid Game season 3-nya, ini dia alur lengkap season 1-nya. Tenang aja, alur season 2 dan 3 juga bakal nyusul di channel ini. Jadi pastiin kalian ikutin terus sampai akhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Series dibuka dengan seorang pria bernama Gi-hun yang sedang makan di rumah. Di tengah aktivitasnya, ia tiba-tiba diberi uang oleh ibunya. Tapi ternyata uang itu dimaksudkan untuk merayakan ulang tahun anaknya, tapi begitu ibunya pergi, ia langsung berusaha mencari tahu di mana ibunya menyimpan kartu kreditnya. Setelah itu, adegan berpindah memperlihatkan sekelompok anak kecil yang sedang bermain permainan bernama cumi-cumi. Lalu muncul narasi dari seorang pria dewasa yang menjelaskan tentang permainan tersebut. Ternyata narator itu adalah Gi-hun sendiri yang sedang mengenang masa kecilnya. Gi-hun yang menjadi narator terdengar sangat mengenang permainan itu dengan baik, seolah masa kecilnya sangat lekat dengan kenangan tersebut. Setelah itu, kita melihat Gi-hun yang sedang berada di arena judi pacuan kuda. Namun sayangnya, di pertandingan pertama, Gi-hun harus menerima kekalahan. Tak menyerah begitu saja, Gi-hun mencoba bertaruh lagi bersama seorang temannya. Saat sedang mengantri, ia dimarahi oleh orang di belakang karena terlalu lama memilih. Karena kehabisan uang untuk bertaruh lagi, Gi-hun akhirnya memutuskan pergi ke ATM dengan niat menggunakan kartu milik ibunya. Setelah mencoba lagi dengan tanggal ulang tahun anaknya, akhirnya pin tersebut berhasil dan kartu bisa digunakan. 나보다 손녀를 더 끔찍히 챙긴다니까. Gi-hun kembali ke tempat judi dan memasang taruhan. Kali ini ia memilih angka 6 dan 8. Ia berhasil menang dan membawa pulang 4.560.000 won, yang setara dengan 50 juta rupiah. Ia pun langsung menelpon anaknya, Ga-young. Setelah itu, Gi-hun yang terlihat tidak bersemangat dan babak belur pergi ke tempat permainan sapit boneka untuk mencari hadiah. 너 좀 뽑냐? Ternyata sebelumnya saat hendak pulang dari arena judi, Gi-hun menyadari bahwa para rentenir sedang mencarinya. Gi-hun pun langsung kabur. Dalam pelariannya, ia tidak sengaja menabrak seorang wanita. Gi-hun akhirnya berhasil dipojokkan oleh para rentenir dan mereka menyeretnya masuk ke kamar mandi umum. Gi-hun mencoba menawarkan uang hasil kemenangannya di judi pacuan kuda sebagai pembayaran utangnya. Tetapi saat ia hendak mengambil uang tersebut dari saku jaketnya, ia terkejut karena uangnya tidak ada. Rupanya saku jaketnya telah bolong. Karena tak bisa membayar, Gi-hun pun diancam oleh para rentenir. Ia menandatangani kesepakatan bahwa jika dalam 1 bulan ke depan ia masih belum bisa melunasi utangnya, maka organnya akan diambil dan dijual. 아까 드린 10,000원 좀. Tak lama setelah itu, Gi-hun akhirnya bertemu dengan anaknya, Ga-young. Ia pun meminta maaf karena gagal membelikan makanan yang lezat untuk ulang tahun anaknya. Setelah makan, Gi-hun berniat memberikan hadiah kepada Ga-young yang ia dapat dari mesin capit. Namun ketika dibuka, isi dari kotak hitam tersebut ternyata adalah sebuah pistol mainan. Menyadari itu, Gi-hun memutuskan untuk tidak memberikan hadiah tersebut dan memilih menyimpannya sendiri. Ia berjanji kepada Ga-young bahwa tahun depan ia akan memberikan hadiah dan makanan yang lebih enak. Namun saat mendengar janji itu, Ga-young sempat ingin mengatakan sesuatu. Saat malam semakin larut, Gi-hun menuju stasiun kereta bawah tanah untuk pulang. Tapi sayangnya, ia terlambat dan pintu kereta sudah tertutup. Saat sedang duduk, seorang pria berpakaian rapi tiba-tiba menghampirinya. Pria itu kemudian mengajak Gi-hun bermain sebuah permainan tradisional Korea bernama Dadakji. Ia menawarkan uang sebesar 100.000 won untuk setiap kemenangan Gi-hun. Dan sebaliknya, Gi-hun harus membayar jumlah yang sama. Awalnya Gi-hun ragu dan tidak percaya, tapi ia tetap menerima tantangan tersebut. Ketika permainan dimulai, Gi-hun pun langsung kalah. Namun pria itu tidak meminta uang sebagai gantinya, melainkan menampar Gi-hun dengan keras. Permainan pun berlanjut, dan setiap kali Gi-hun kalah, ia harus ditampar.
Setelah beberapa kali mencoba, Gi-hun akhirnya berhasil menang dan bersiap membalas tamparan tersebut. Tapi pria itu menahan tangan Gi-hun dan langsung memberikannya 100.000 won sesuai kesepakatan. Mereka terus bermain sampai Gi-hun mengumpulkan banyak uang hasil kemenangannya. Setelah itu, pria tersebut mulai menawarkan sesuatu yang lebih besar kepada Gi-hun, sebuah permainan lain dengan hadiah yang jauh lebih besar. Gi-hun awalnya menolak, tapi pria tersebut tiba-tiba menyebut semua informasi pribadi Gi-hun. Hal itu mengejutkan Gi-hun. Sebelum pergi, pria tersebut memberikan sebuah kartu coklat kecil berisi nomor telepon yang bisa dihubungi jika Gi-hun tertarik. Setibanya di rumah, Gi-hun langsung memberikan sebagian uang itu kepada ibunya dan juga makanan yang banyak. Ibunya terlihat curiga menduga bahwa uang tersebut didapat dari jalan yang tidak benar. Tapi Gi-hun membantahnya dan mencoba meyakinkan ibunya bahwa semuanya baik-baik saja. Ternyata sebelum pulang, Gi-hun sempat singgah ke rumah seorang ibu tua, ibu dari temannya saat kecil yang bernama Sang-woo. Ia membeli ikan dari wanita itu, sekaligus menunjukkan bahwa dirinya sedang beruntung karena baru saja mendapatkan banyak uang. Saat berjalan pulang, Gi-hun bertemu seekor kucing liar yang tampak kelaparan. Dengan sedikit empati, Gi-hun memberikan sebagian ikan yang ia beli tadi untuk kucing tersebut. Setelah berbincang soal uang, ibu Gi-hun mulai membahas sesuatu yang lebih serius. Ia memberitahu bahwa anak Gi-hun akan pindah ke Amerika tahun depan bersama ibunya dan ayah tirinya. Ibunya menegaskan bahwa jika Gi-hun tidak segera memperjuangkan hak asuh putrinya, maka anak itu bisa saja benar-benar melupakannya suatu hari nanti. Perkataan itu menyentuh Gi-hun dan membuatnya kembali mengingat momen ketika ia mengantar anaknya setelah memakan tteokbokki. Saat itu, ia juga sempat bertemu dengan mantan istrinya. Malamnya, Gi-hun duduk termenung sambil memperhatikan foto dirinya bersama anaknya. Ia tampak bingung dan sedih. Di tengah kegalauan itu, ia teringat dengan tawaran dari pria misterius yang ia temui di stasiun. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Gi-hun yang sudah berada di ruangan yang besar. Gi-hun lalu berjalan-jalan di antara para pemain dan bertemu dengan seorang kakek tua yang tampak ceria sambil menghitung jumlah peserta. Gi-hun memberitahu bahwa totalnya ada 456, karena terlihat dari angka besar yang terpampang di layar digital di atas ruangan. Kakek itu mengatakan bahwa ia hanya menghitung sebagai latihan agar terhindar dari demensia. Sementara itu, suasana memanah saat Sae-byok terlihat sedang dipukuli oleh seorang pria yang bernama Dokso. Gi-hun yang melihat Sae-byok langsung mendekat dan menuntut uangnya kembali. Namun hal ini malah membuat Dokso yang marah dan berniat menyerang Gi-hun juga. Gi-hun yang panik langsung berteriak meminta bantuan. 넌 뭐야? 네가 시켰냐? 내 돈 훔쳐오라고? 이 자매님이랑 급한 용건이 Tiba-tiba, beberapa penjaga bertopeng kotak dan lingkaran datang ke tengah ruangan. Salah satu penjaga bertopeng kotak berdiri di depan dan mulai memberikan sambutan resmi kepada para peserta. 모르는 곳에 끌어다 놓고 갑자기 나타나서 게임 몇 개. Di tengah kekacauan para peserta, muncul Sang-woo yang ikut mempertanyakan keamanan dan transparansi permainan ini. Untuk menenangkan para peserta, penjaga bertopeng kotak memutar rekaman CCTV saat para peserta termasuk Sang-woo dan Gi-hun bermain dedakji. Ketika ada yang bertanya soal apa saja permainan yang akan dimainkan, pihak penyelenggara memilih untuk merahasiakannya. Tapi saat Gi-hun bertanya tentang jumlah hadiah yang bisa dimenangkan, angka tersebut langsung ditampilkan di atas. Ternyata, sebelum para peserta tiba di tempat permainan, mereka semua terlebih dahulu dijemput oleh mobil-mobil misterius. Salah satunya adalah Gi-hun, yang saat itu terlihat sedang menunggu di trotoar. Tidak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depannya. Mereka dijemput dan dibawa dalam kondisi tidak sadar ke lokasi permainan. Sementara itu, kembali ke tempat permainan, pria bertopeng hitam yang dikenal sebagai frontman terlihat berjalan menuju lift dan naik ke lantai atas. Saat tiba, ia mengangkat telepon dan menjawab panggilan dari seseorang yang menanyakan apakah permainan pertama sudah siap dimulai atau belum. Preparations for the first game are complete. Kemudian para pemain yang sudah bangun di fasilitas utama diarahkan untuk menandatangani surat persetujuan. Satu persatu dari mereka juga difoto, dan hasil fotonya langsung muncul di layar besar sebagai dokumentasi para peserta yang ikut serta dalam permainan ini. Setelah itu, para peserta pun diarahkan ke arena permainan pertama. Saat berjalan, Gi-hun mendekati Sang-woo dan mencoba mengajaknya bicara. Namun Sang-woo terlihat enggan terlibat dalam percakapan dan memilih tetap diam. Setibanya mereka di arena,
pintu besar di belakang para peserta ditutup rapat. Pengumuman pun disampaikan bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah permainan lampu merah dan lampu hijau. Aturannya sederhana, saat terdengar suara lampu hijau, peserta boleh berjalan ke depan. Tapi saat lampu merah, semua harus berhenti total. Jika bergerak sedikit saja, peserta akan dieliminasi. Namun suasana mendadak berubah mencekam ketika terdengar suara tembakan. Ternyata peserta yang bergerak saat lampu merah langsung ditembak mati. Semua orang panik dan mulai berlari mundur. Tapi karena itu melanggar aturan, mereka pun ikut tertembak satu persatu. Arena berubah menjadi kacau. 말씀드립니다. 술래가 꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있습니다. Di tengah kacauan itu, seorang kakek tua terlihat tetap berjalan dengan tenang, mematuhi aturan permainan. Hal ini membuat peserta lain mulai ikut tenang dan mengikuti cara jalannya. Sang Woo kemudian memberitahu Ki-hun untuk tetap bergerak dan bersembunyi di balik tubuh peserta lain agar sensor tidak mendeteksi gerakannya. 네 뒤통수 치냐? Ki-hun yang mencoba tetap berjalan hampir celaka saat seseorang yang ketakutan menarik kakinya, menyebabkan Ki-hun hampir jatuh. Orang itu akhirnya tertembak. Sementara Ki-hun beruntung bisa melepaskan dirinya. Satu persatu, peserta mulai berhasil melewati garis akhir. Sang Woo adalah salah satunya. Ia menoleh dan melihat Ki-hun yang masih jauh dari garis. Saat Ki-hun berlari, ia tergelincir karena menginjak tangan peserta yang sudah tergeletak. Namun seorang peserta lain dengan cepat memegang jaket Ki-hun dan menyelamatkannya dari kejatuhannya. Akhirnya, Ki-hun dan peserta itu berhasil mencapai garis akhir tepat sebelum waktu habis. Setelah permainan usai, dinding arena perlahan tertutup. Di ruang pengawasan, frontman terlihat duduk memandangi TV. Ia menikmati tontonan permainan yang baru saja berlangsung. Para pemain kembali ke asrama dengan kondisi syok berat. Ki-hun kemudian menghampiri Sang Woo dan Ali, mengucapkan terima kasih karena keduanya telah menyelamatkan nyawanya. Dalam permainan sebelumnya, tak lama para petugas muncul. Situasi mulai memanas saat seorang wanita bernama Minyo mengajukan permintaan untuk dikembalikan ke tempat asalnya, yang kemudian diikuti oleh permintaan serupa dari beberapa pemain lainnya. Petugas menegaskan bahwa permainan tidak dapat dihentikan begitu saja. 그들은 게임의 규칙을 어겨서 사람들 찾으러 금방 여길 찾아올 걸 아마? 내보내줘요! Namun Sang Woo segera berdiri dan mengingatkan tentang poin ketiga dalam aturan permainan, yaitu bahwa permainan bisa dihentikan jika mayoritas pemain memilih untuk berhenti. Sebelum voting dimulai, mereka menunjukkan jumlah total hadiah yang akan diperebutkan. Para pemain terdiam ketika mendengar bahwa jika permainan dihentikan, keluarga dari peserta yang telah tereliminasi akan menerima 100 juta won. Sementara para pemain yang masih hidup akan pulang tanpa apa-apa. Voting pun dimulai. Dengan giliran, suara bergiliran dimulai dari peserta terakhir hingga ke peserta pertama. 녹색 동그라미 버튼을 Hasil suara sementara menunjukkan skor imbang 100-100. Suara pemain 001 menjadi penentu terakhir. Ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Dengan hasil itu, semua pemain pun dikembalikan kehidupan mereka masing-masing di dunia luar. 했습니다. 여러분의 다수가 게임의 재개를 여기서 그만두는 거 아니잖아! Setelah para pemain dikembalikan, beberapa petugas bertopeng lingkaran terlihat sedang menangani jasad para pemain yang tereliminasi dari permainan sebelumnya. Kemudian cerita berpindah ke Sang Woo dan Ali yang dikembalikan ke dunia luar secara bersamaan. Ali yang tidak memiliki alat komunikasi meminta izin untuk meminjam handphone Sang Woo agar bisa menghubungi seseorang. Namun handphone Sang Woo kehabisan baterai. Ali dan Sang Woo lalu pergi ke minimarket untuk mengisi daya handphone tersebut. Setelah itu mereka duduk bersama dan makan mie bersama. Sebelum berpisah, Sang Woo memberikan sejumlah uang kepada Ali sebagai ongkos transportasi. Dan Ali pun mengucapkan terima kasih dengan tulus. 돈 있냐고요? 갚으라고 안 할 테니까. 감사합니다. 감사합니다, 사장님. Ki-hun dikembalikan bersama dengan Sae-byok. Tangannya masih terikat dan Ki-hun menawarkan bantuan untuk melepaskan ikatannya. Awalnya Sae-byok berniat meninggalkannya begitu saja karena menduga Ki-hun akan menangkapnya demi mengambil kembali uang yang telah dicuri sebelumnya. Ki-hun berjanji tidak akan melakukannya.
Namun setelah ikatannya dilepaskan, ia tetap mencoba mengejar Sae-byok. Sae-byok berhasil kabur. Gi-hun kemudian mendatangi kantor polisi dan mencoba menjelaskan tentang permainan mematikan yang telah diikutinya. Polisi tidak mempercayai ceritanya dan menyarankannya untuk mencari bantuan medis karena dianggap tidak waras. 그래서 그림은 막 쏴죽이더라. 그런데 선생님 네, 수백억을. Saat Gi-hun masih berdebat, seorang polisi lain datang dan namanya adalah Junho. Gi-hun lalu memberikan kartu nama dengan nomor telepon yang dulu diberikan oleh pria berjas. Namun saat nomor itu dihubungi, ternyata milik orang lain, bukan penyelenggara permainan. Dan Gi-hun pun diusir keluar dari kantor polisi. 혹시 Setelah Gi-hun pergi, Junho menghampiri polisi yang tadi berbicara dengan Gi-hun dan melihat kartu nama yang ditinggalkan. Junho terlihat sedang berada di dalam mobil dan menelpon seseorang. Ternyata ia sedang berbicara dengan ibunya, dan mereka tampak membicarakan seorang yang sudah lama hilang. Setelah percakapan itu, Junho tiba di sebuah kamar kos milik orang yang mereka cari. Junho kemudian menemukan sebuah kotak hitam kecil dengan tali pink yang mencurigakan. Saat dibuka, di dalamnya ada kartu nama yang sama persis dimiliki oleh Gi-hun. Di perjalanan pulang, Gi-hun tanpa sengaja bertemu dengan Sang-woo yang sedang berdiri memperhatikan ibunya berjualan di sebuah pasar kecil. Mereka pun mengobrol. Dalam percakapan itu, terungkap bahwa jumlah utang Sang-woo sebenarnya mencapai 6 miliar won, bukan 600 juta won, seperti yang sebelumnya disampaikan petugas di permainan. Tidak lama kemudian, Gi-hun menerima telepon dari seseorang yang mengabarkan kabar tentang ibunya, dan ia tampak sangat kaget saat mendengarnya. Gi-hun langsung bergegas pulang ke rumah untuk mengecek kondisi ibunya, karena tidak menemukan ibunya di mana-mana. Ia pun langsung pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia akhirnya mengetahui bahwa ibunya mengidap penyakit diabetes. Saat Gi-hun mencoba membujuk ibunya untuk tetap dirawat di rumah sakit, sang ibu bersikeras ingin pulang saja. Ia menolak pengobatan karena merasa mereka tidak punya uang untuk itu. Ternyata uang asuransi kesehatan ibunya pun sudah tidak ada lagi, karena sebelumnya telah dipakai habis oleh Gi-hun. 기훈아, Berpindah ke Sae-byok, yang ternyata memiliki seorang adik laki-laki bernama Kang Chol. Setelah berhasil melarikan diri dari Korea Utara, mereka berdua selamat. Namun kedua orang tua mereka masih tertahan di sana. Karena itu, Kang Chol dititipkan di panti asuhan. Sementara Sae-byok berusaha keras mencari uang agar bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Sae-byok kemudian menemui seorang pria yang menjalankan bisnis ilegal lintas perbatasan Korea Utara dan Selatan. Ternyata Sae-byok sudah membayar pria tersebut untuk membantu menemukan orang tuanya, dan ia meminta uang tambahan lagi. Kesal mendengar hal tersebut, Sae-byok langsung menyiramkan kopi panas ke pria tersebut dan mengancamnya. Dalam kekacauan itu, tanpa sengaja Sae-byok mengambil uang milik pria tersebut. 무조건 네 목부터 딸 거야. Sementara itu, Ali mendatangi bosnya untuk menagih upah kerja yang belum dibayarkan. Meski awalnya bosnya beralasan tidak punya uang, ternyata ia menyembunyikan sejumlah uang dan berencana kabur. Ali yang sadar akan hal itu langsung mengejarnya. Ali segera mengambil uang milik bosnya dan kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Junho kembali menemui polisi. Ia menanyakan identitas dan alamat lengkap dari Gi-hun. Cerita kemudian beralih ke Sang-woo yang terlihat sedang mabuk dan tampak sangat putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saat sedang termenung, ia kembali mendapatkan kartu nama dari permainan misterius itu. Dalam kondisi bingung, ia menelpon ibunya dengan niat ingin jujur mengenai kondisinya. Namun saat mendengar suara ibunya yang masih optimis dan sibuk melayani pelanggan di toko, Sang-woo tidak jadi mengatakan apapun. Ibunya bahkan sempat membanggakan Sang-woo di depan pembeli. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian, seorang polisi datang dan menanyakan keberadaan Sang-woo. Polisi tersebut memberitahukan bahwa Sang-woo terlibat kasus penggelapan dana. Ibunya yang mendengarnya langsung terkejut dan merasa malu. 주십시오. 계속 도주하시면 Gi-hun terlihat mendatangi temannya untuk meminjam uang demi mengobati ibunya. Namun temannya juga sedang kesulitan ekonomi karena tokonya mengalami masalah dalam membayar biaya sewa. 한 달이면 갚을 수 있어. 씨, 예.
남의 가게 앞에서 Kemudian berpindah ke Ali yang memberikan uang hasil dari bosnya kepada istrinya. Ia menyuruh istri dan anaknya segera kembali ke kampung halaman mereka terlebih dahulu. Di sisi lain, Gi-hun pergi ke sebuah minimarket dan duduk di sana sambil meminum soju. Tanpa diduga, ia bertemu kembali dengan kakek yang ikut permainan sebelumnya. Mereka pun mulai mengobrol, dan dalam percakapan itu sang kakek menyampaikan keinginannya untuk kembali ke permainan. Gi-hun sampai terkejut, namun terlihat mulai tergoda dengan ide itu. Kakek tersebut menyampaikan alasannya. Menurutnya, dunia di luar permainan juga sama kejamnya, bahkan lebih tidak adil. 아니야. 얼마 못 살 텐데 이렇게 다 맞더라고. 그때 그 무궁화 Esokan harinya, Gi-hun pun mendatangi rumah mantan istrinya untuk meminjam uang. Namun sang mantan istri menolak dengan alasan keuangan mereka pun sedang pas-pasan. Mantan istrinya bahkan menyindir Gi-hun sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab dan hanya muncul saat butuh uang. Dalam perdebatan itu terungkap alasan perceraian mereka. Dahulu, Gi-hun mengalami tragedi besar di tempat kerjanya yang membuat temannya meninggal di depan matanya. Sementara sang mantan istri hampir kehilangan nyawa saat proses persalinan. Saat perdebatan mereka masih berlangsung, suami baru dan anak mereka, Ga-yong, tiba di rumah. Sang suami terlihat tidak senang melihat mereka bertengkar, sedangkan Ga-yong terlihat ingin memberikan payung kepada Gi-hun karena hujan mulai turun. Setelah itu, suami mantan istrinya menghampiri Gi-hun dan menawarkan sejumlah uang. Namun ia mengajukan syarat untuk Gi-hun tidak boleh lagi menemui anaknya. Mendengar itu, Gi-hun pun langsung marah dan langsung memukulnya. Insiden tersebut tidak sengaja dilihat oleh Ga-yong. Berpindah ke Dokso yang terlihat sedang bertemu dengan bawahannya. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan rencananya untuk mencuri uang dari dalam permainan dan menggunakannya untuk membayar utangnya kepada bos besar mereka. 곧 다시 시작할 모양이야. 오는데. 야, 이 개새끼야. 여기 죄송합니다. Namun situasi berubah saat bawahannya justru berkhianat. Rupanya Dokso bukan hanya berutang kepada bos besar mereka, tapi juga ke tempat judi di Filipina dengan sejumlah uang yang sangat besar. Karena hal itu, pihak tempat judi mengirimkan orang-orang untuk menangkap Dokso. Sementara itu, Gi-hun sedang dalam perjalanan pulang dan secara kebetulan bertemu dengan Junho. Junho mencoba mendekati Gi-hun untuk bertanya soal permainan dan mencari informasi tentang kakaknya yang juga hilang. Namun karena kondisi emosional Gi-hun sedang tidak stabil dan pikirannya kacau, ia tidak tertarik untuk membantu dan memilih meninggalkannya. Meski begitu, Junho tidak menyerah. Ia akhirnya berhasil membuntuti salah satu mobil yang membawa para peserta kembali ke lokasi permainan. Sebelumnya, para peserta memang sudah berkumpul dan berdiri di pinggir jalan untuk dijemput setelah memutuskan kembali ikut permainan. Saat mobil datang, satu persatu pemain dimasukkan dan kembali dibius. Namun terlihat Sae-byok yang terlihat sengaja menahan nafasnya agar tidak langsung terpengaruh oleh gas bius tersebut. Kemudian, para pemain yang telah memutuskan untuk kembali akhirnya tiba di pulau tempat permainan berlangsung. Saat proses persiapan, Sae-byok terlihat berusaha menyelundupkan sebuah pisau kecil yang berhasil disembunyikannya. Di sisi lain, Gi-hun kembali bertemu dengan kakek 001 dan mereka pun sempat mengobrol santai. Terlihat bahwa total 187 pemain telah kembali mengikuti permainan. 너는 Setelah para pemain berkumpul di asrama, Gi-hun kembali bertemu dengan Sang-woo dan Ali. Mereka pun memutuskan untuk membentuk tim. 모르고 여러 가지 총 쏘고 막 훈련하는데? Dan kakek 001 juga ikut bergabung dengan mereka. Namun Sang-woo tampak tidak terlalu senang dengan kehadiran si kakek. Sementara itu, Sae-byok ditawari oleh Dokso untuk bergabung ke dalam timnya. 이 새끼한테 너희가 안 보이냐? 걸려져 입골이 됐고. Obrolan mereka dipotong oleh Minyo yang ikut menyela dan menawarkan diri untuk bergabung dengan tim Dokso. Namun Minyo justru ditolak mentah-mentah oleh Dokso dan anak buahnya. Setelah itu, Sae-byok terlihat memperhatikan ventilasi udara yang berada di atas ruangan. Cerita kemudian bergeser ke Junho yang masih melanjutkan aksinya mengikuti mobil yang menjemput para pemain, termasuk Gi-hun. Mobil tersebut sampai di sebuah pelabuhan dan Junho tampak menghubungi atasannya.
untuk izin tidak masuk kerja keesokan harinya. Setelah itu, ia menyelinap masuk ke bawah salah satu mobil yang akan naik ke kapal. Junho akhirnya berhasil masuk dan menyusup ke dalam kapal yang membawa para pemain. Di dek kapal, tampak beberapa petugas bertopeng kotak memerintahkan petugas bertopeng lingkaran untuk mengecek para peserta satu persatu menggunakan chip yang ditanam di leher mereka. Junho yang bersembunyi dalam kostum peserta tidak terdeteksi karena bukan bagian dari sistem. Menyadari situasi itu, ia langsung menyerang salah satu petugas bertopeng lingkaran dan mengambil kostumnya. Ia membuang tubuh petugas itu agar bisa menyamar. Dalam prosesnya, Junho hampir ketahuan, namun ia cepat beralasan bahwa dirinya sedang mabuk laut dan lolos dari kecurigaan. Setibanya di pulau, Junho yang sudah menyamar dengan kostum petugas mulai membaur bersama petugas lainnya. Saat hendak memasuki kamarnya, ia merasa diperhatikan oleh petugas yang berada di sebelahnya. Ternyata para petugas di pulau itu berada dalam pengawasan ketat. Bahkan kamar mereka pun dipasangi kamera CCTV, sehingga tidak ada ruang gerak bebas untuk bertindak sembarangan. Sementara itu, para pemain kembali dikumpulkan dan diberikan makanan. Saat makan bersama, Gi-hun terlihat santai membicarakan masa lalu bersama anggota timnya. Berbeda dengan Sang-woo yang terlihat serius dan lebih fokus memikirkan strategi. Ia memilih tidak terlarut dalam nostalgia dan malah berusaha menebak permainan berikutnya. Kakek 001 pun berkomentar bahwa permainan selanjutnya pasti masih permainan anak-anak. Malam harinya, Minyo meminta izin untuk ke toilet, namun awalnya ditolak oleh petugas. Setelah mengancam akan buang air sembarangan, ia akhirnya diperbolehkan. Sae-byok kemudian memanfaatkan momen itu dengan ikut meminta izin ke toilet juga. 야, 뭐냐? Di dalam toilet, ternyata Minyo hanya ingin merokok. Sementara Sae-byok memanfaatkan kesempatan untuk naik ke ventilasi guna mengintip area yang terlarang. Ia meminta bantuan Minyo untuk mengulur waktu, dan Minyo pun menyanggupinya. Dari atas ventilasi, Sae-byok melihat beberapa petugas sedang memanaskan sesuatu, yang ternyata gula. Saat sedang mengamati, seekor tikus muncul dan hampir membuatnya ketahuan. Di saat yang sama, karena Minyo terlalu lama di toilet, petugas memaksa masuk. 이제 돌아갈 시간입니다. Untungnya, Sae-byok sudah berhasil turun kembali ke dalam bilik toilet sebelum petugas datang. Junho yang masih menyamar sebagai petugas, saat waktu tidur tiba, Junho bersembunyi di balik selimut dan mencoba menghubungi pihak luar menggunakan handphonenya. Esok paginya, Junho dibangunkan oleh petugas lain dan diperintahkan untuk bersiap. Sementara itu, Sae-byok akhirnya memberitahu Minyo tentang apa yang dilihatnya semalam, yaitu para petugas sedang memanaskan gula. 냄새. 너 보고도 말 안 하는 거 있으면 네 Pagi harinya, para pemain kembali dikumpulkan untuk menerima makanan. Saat hendak makan, Gi-hun terlihat kesulitan karena ia tidak bisa meminum susu putih. 이거 왜 안 먹어요? Sang-woo yang memperhatikan Sae-byok sejak awal terlihat memperhatikan gerak-geriknya. Gi-hun kemudian memberikan susu miliknya kepada Ali. Di antara para pemain, terlihat salah satu dari mereka membongkar roti yang diberikan. Setelah itu, semua pemain dipanggil dan diperintahkan untuk bersiap mengikuti permainan selanjutnya. Sang-woo lalu mendekati Sae-byok dan bertanya tentang apa yang sebenarnya ia lihat, berharap bisa menebak permainan apa yang akan mereka mainkan. Ternyata semalam, Minyo sempat terus-menerus menanyai Sae-byok tentang apa yang ia lihat saat berada di ventilasi. Sesampainya di arena permainan berikutnya, seluruh pemain terlihat kebingungan karena belum tahu apa yang akan mereka hadapi. Sang-woo yang mendengar penjelasan dari Sae-byok sebelumnya tiba-tiba teringat oleh salah satu permainan anak-anak, yaitu permainan gulali dalgona. 이동하시기 바랍니다. Saat Gi-hun bertanya kepada Sang-woo tentang apa yang harus mereka lakukan, Sang-woo memilih untuk menutupi informasi yang ia ketahui dan menyarankan agar mereka berpencar saja. Gi-hun yang mempercayai Sang-woo sepenuhnya mengikuti saran tersebut. Sang-woo kemudian memilih bentuk segitiga
Ali memilih lingkaran, Gi-hun memilih bentuk payung, dan kakek 001 memilih bentuk bintang. Sang-woo sempat terlihat ragu dan merasa bersalah, terlebih saat Gi-hun hendak memilih bentuk payung. Namun ia tetap membiarkan keputusan itu berjalan. Sae-byok yang memperhatikan Sang-woo dan mencurigai gelagatnya akhirnya memutuskan untuk memilih bentuk yang sama, yaitu segitiga. 케이스를 열어 안을 Saat permainan dimulai, Gi-hun terlihat mulai panik karena bentuk payung jauh lebih rumit dari yang lain. Para pemain mulai mengerjakan gulali mereka, dan Gi-hun semakin panik karena kesulitan mengukir bentuk tanpa merusaknya. Dari ruang pengawasan, para petugas mengawasi setiap gerakan para pemain dengan cermat lewat kamera. Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan. Seorang pemain gagal menyelesaikan bentuknya, dan langsung ditembak mati di perosotan permainan, membuat seluruh peserta yang masih bermain menjadi semakin gugup dan tertekan. Di sisi lain, beberapa pemain berhasil menyelesaikan tantangan dan kembali ke asrama dengan selamat. Sementara itu, pemain bernomor 111 diarahkan oleh seorang petugas untuk tidak kembali ke jalur yang sama. Sementara itu, Junho yang berhasil menyamar, namun aksinya hampir terbongkar saat petugas bertopeng kotak menghampirinya. Sang-woo terlihat memandangi Gi-hun dari kejauhan sebelum kembali ke tempat istirahatnya. Sementara itu, Gi-hun mulai memutar otak untuk mencari cara menyelesaikan gulali berbentuk payung yang rumit. Ia pun mencoba menjilat bagian belakang gulalinya untuk menipiskan garis cetakan agar mudah dipotong tanpa pecah. Di sisi lain, Minyo yang menggunakan korek api yang ia selundupkan membuatnya lebih mudah untuk membentuk pola gulali. Setelah berhasil, ia memberikan korek tersebut kepada Dokso. Cara yang dilakukan Gi-hun mulai menarik perhatian pemain lain. Mereka pun menirunya dengan menjilat gulali masing-masing. Berkat metode itu, banyak yang akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tepat waktu, termasuk Gi-hun yang lolos di detik-detik terakhir. Melihat situasi yang bisa jadi tak kondusif ini, frontman langsung bergerak menuju lokasi permainan. Di tengah permainan, salah satu pemain menolak menunjukkan hasil gulalinya. Saat diketahui bahwa ia gagal, penjaga hendak menembaknya. Namun pemain tersebut melakukan perlawanan dan menyandra petugas bertopeng kotak. Petugas segitiga kemudian menembaki semua pemain yang telah gagal, memaksa petugas kotak tersebut untuk membuka topengnya. Setelah itu, pemain tersebut akhirnya membunuh dirinya sendiri. Sementara itu, petugas bertopeng kotak langsung dieksekusi oleh frontman karena melanggar aturan. Kemudian, saat berjalan kembali ke asrama, Gi-hun mulai mencurigai sikap Sang-woo. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat istirahat dan bergabung kembali dengan Sang-woo dan Ali. Meskipun masih ada kecurigaan, Gi-hun memilih untuk tidak menaruh prasangka lebih jauh kepada Sang-woo. Di sisi lain, pemain 111 terlihat berjalan bersama petugas bertopeng segitiga, melewati sebuah lorong rahasia. 187명 중 79명이 Junho yang sebelumnya berhasil mencuri dan menyimpan topeng kotak, kini mengganti penyamarannya dari petugas lingkaran menjadi petugas topeng kotak. Kemudian para pemain dipanggil untuk menerima jatah makan mereka. Setiap pemain diberikan 1 botol soda dan 1 butir telur. Dokso yang tidak puas dengan porsi tersebut langsung menyerobot antrian bersama timnya dan mengambil 1 porsi tambahan. Tidak ada pemain lain yang berani menegur mereka. Dari ruang pengawasan, frontman memperhatikan kejadian tersebut. Akibat aksi Dokso dan timnya, 5 pemain lainnya tidak mendapatkan jatah makanan sama sekali. Pemain bernomor 271 kemudian mendatangi Dokso dan teman-temannya, mencoba mengambil soda yang diambil secara tidak adil. Namun saat soda terjatuh, Dokso menjadi sangat marah dan langsung memukuli pemain 271 hingga tewas di tempat. Sang-woo yang memeriksa kondisi pemain tersebut langsung mengatakan kepada Gi-hun bahwa orang itu sudah meninggal. Gi-hun bergegas meminta pertolongan, namun tidak ada satupun pemain yang berani turun tangan. Sebaliknya, para petugas datang membawa sebuah peti dan langsung mengangkat jenazah pemain tersebut. Setelah itu, layar besar menampilkan penambahan jumlah total hadiah sebagai akibat dari kematian pemain tersebut. Setelah insiden kematian pemain tersebut, akibat dipukuli Dokso, para pemain menjadi waspada dan ketakutan. Sang-woo menyarankan agar Gi-hun dan Ali tidak tidur malam ini, karena bisa saja Dokso dan timnya merencanakan penyerangan.
Tak lama setelah itu, Gi-hun melihat Sae-byok duduk sendirian. Ia pun mengajaknya bergabung ke dalam tim mereka jika terjadi penyerangan malam hari nanti. Sementara itu, terungkap bahwa pemain 111 yang sebelumnya mendapatkan kertas rahasia adalah seorang dokter. Saat kembali ke ruangan operasi, mereka bingung karena tim mengantar organ belum juga datang. Tak lama kemudian, seorang petugas datang sendirian dan ditanyai kenapa tidak bersama yang lainnya. Ternyata petugas itu adalah petugas nomor 28, tetangga kamar Junho. Kemudian terlihat pemain 111 yang merasa tidak aman. Segera mencari pelindungan, ia mendekati tim Dokso dan meminta untuk bergabung. Awalnya ditolak, namun setelah dihina, ia membisikkan sesuatu kepada Dokso. Mendengar itu, Dokso langsung membiarkan dirinya masuk ke tim. Ternyata, sebelumnya pemain 111 memang telah menerima bocoran permainan dari para petugas. Malam hari pun tiba. Ketika waktu tidur dimulai dan lampu dimatikan, Dokso sudah bersiap dengan senjata di tangannya. Dari ruang pengawasan, frontman memantau situasi dan mengatur strategi. Para petugas juga bersiap di posisinya masing-masing, termasuk Junho yang tampak bingung namun ikut naik ke lantai bawah bersama mereka menggunakan lift. Di tempat para pemain, kekacauan dimulai. Tim Dokso mulai menyerang pemain lain. Gi-hun yang melihat situasi semakin kacau, mulai mencari orang-orang yang dikenalnya. Bersama Sang-woo dan Ali, mereka saling melindungi dan menjaga satu sama lain. Mereka juga mencari kakek 001 yang tiba-tiba menghilang dari tempat tidur. Sementara itu, Sae-byok yang sedang sendirian diserang oleh Dokso. Ia hampir dibunuh, namun berhasil menyelamatkan diri menggunakan pisau kecil yang disembunyikannya. Sae-byok kemudian bergabung dengan tim Gi-hun dan mereka pun berhadapan langsung dengan tim Dokso. Di tengah kekacauan itu, kakek 001 muncul berdiri di atas ranjang dan berteriak ke arah kamera CCTV, meminta agar permainan dihentikan. Anehnya, frontman yang melihat aksi itu dari ruang pengawasan langsung memerintahkan agar permainan segera dihentikan. Junho yang melihat Gi-hun mendekatinya dan bertanya, apakah ia mengenal seorang bernama Hwang In-ho. Gi-hun pun menjawab bahwa para pemain tidak mengetahui nama asli satu sama lain. Di sisi lain, beberapa petugas terlihat sedang membakar jasad-jasad para peserta. Setelah kekacauan malam itu berakhir, Dokso terlihat sedang diobati oleh pemain 111. Sementara itu, anggota timnya merasa bingung kenapa pembuat permainan seperti sengaja membiarkan kekacauan terjadi saat jam tidur, tapi justru menghentikannya di tengah-tengah tanpa alasan yang jelas. Namun, Dokso tidak terlalu tertarik dengan pembahasan itu. Perhatiannya lebih tertuju pada Minyo, di mana Minyo yang menyadari hal itu langsung menggoda Dokso, dan keduanya pun pergi bersama ke toilet. Di sisi lain, tim Gi-hun berkumpul kembali karena baru saja mengalami kejadian mencurigakan di mana Junho menanyakan nama seseorang. Gi-hun mengusulkan agar mereka saling berkenalan secara langsung. Semua menyebutkan nama-nama mereka masing-masing. Namun saat giliran kakek 001 ditanya, ia terlihat bingung dan seperti kehilangan ingatannya. Sementara itu, Junho yang hendak tidur kembali terganggu oleh suara batuk dari kamar sebelah. Kali ini ia mulai mencurigai bahwa batuk tersebut bukan sembarang batuk, melainkan sebuah bentuk kode Morse. Ternyata ia dipanggil oleh petugas sebelah kamarnya. Esokan harinya, Junho terlihat mengikuti pergerakan dari petugas 28. 혹시 또 쳐들어올까 봐. 진행 요원의 안내에 따라 이동해 주시기 바랍니다. 단체전입니다. 예. 그럼 저는 Sementara itu, Gi-hun dan Sang-woo terlihat sedang berdiskusi mengenai permainan apa yang kira-kira akan dimainkan selanjutnya. Saat mereka sedang mencari anggota tambahan untuk melengkapi tim dan lebih memilih mengajak pria saja. Dengan alasan pria lebih unggul di semua aspek, para pemain mulai berpencar untuk mencari anggota. Gi-hun berhasil menemukan tambahan anggota terlebih dahulu, yang kemudian disusul oleh Ali yang membawa satu pemain tambahan juga. Di sisi lain, Minyo terlihat ribut dengan Dokso karena merasa ditinggalkan. Padahal saat kejadian toilet, Dokso berjanji untuk tidak meninggalkan dirinya. Minyo yang merasa kecewa mencoba menegur dan menuntut janji Dokso. Namun Dokso terlihat tidak peduli sama sekali dan terus mengabaikannya. 정덕수. Sementara itu, Sae-byok justru mendekati seorang perempuan. Ia mengajak pemain 240 yang bernama Ji-young untuk bergabung dengan timnya.
Di sisi lain, Sang Woo yang berusaha mencari tambahan anggota justru menemui kendala karena ia mendekati pasangan suami istri, dan suami dari pasangan tersebut menolak untuk dipisahkan. Tim Gi-hun sendiri masih kekurangan satu anggota. Saat mereka masih berdiskusi, Minyo tiba-tiba datang dan bergabung dengan tim mereka. Dari ruang pengawasan, frontman terus mengamati aktivitas para peserta yang sedang membentuk tim. Setelah tim lengkap, semua pemain diperintahkan untuk berbaris menuju arena permainan berikutnya. Sesampainya di arena, mereka baru mengetahui bahwa permainan yang akan dimainkan adalah tarik tambang. Tim Gi-hun langsung merasa dirugikan, petugas kemudian melakukan undian untuk menentukan giliran bermain. Hasilnya tim pertama yang akan bertanding adalah tim 1 melawan tim 7. Tim 1 berisi Dokso dan orang-orang kuatnya, sementara tim 7 tampak berisi beberapa pemain wanita, yang membuatnya pertandingan ini seolah tidak seimbang. Permainan tarik tambang pun dimulai dengan pertandingan antara tim 1 yang dipimpin Dokso melawan tim 7. Dengan kekuatan fisik yang jauh lebih unggul, tim Dokso berhasil memenangkan permainan dengan mudah. Tim lawan yang kalah pun langsung terjatuh dari ketinggian dan dinyatakan gugur. Para petugas segera datang untuk mengangkut jasad para pemain yang telah tereliminasi. Junho yang masih menyamar terlihat bersama petugas 28, memilih salah satu jasad yang masih setengah sadar. Setelah itu, giliran tim Gi-hun yang maju bermain. Mereka akan melawan tim lain yang seluruh anggotanya adalah pria juga. Para peserta diarahkan menuju arena permainan. 아쉽네. Dan satu persatu diikatkan ke tali. 그리고 사람을 떠나 기가 꺾여 보이면은 Sebelum pertandingan dimulai, kita ditunjukkan bahwa kakek 001 memberikan strategi khusus kepada tim mereka. Ia mengajarkan teknik bertahan dalam tarik tambang, termasuk cara berdiri seperti berkuda dan posisi tubuh, yang bisa mengunci pergerakan tim lawan. Begitu permainan dimulai, tim Gi-hun menerapkan strategi itu. Mereka semua memosisikan diri dengan teknik kuda-kuda. Taktik tersebut berhasil membuat tim lawan kesulitan menarik mereka. Ketika tim lawan mulai goyah dan beberapa hampir terjatuh, Gi-hun dan timnya mendapat momentum untuk menarik tali dengan kuat. Namun, tim lawan berhasil bertahan dan mulai membalikkan keadaan. Sang Woo memberikan perintah untuk menyuruh timnya untuk melangkah maju 3 langkah. Kemudian, terlihat tim Gi-hun turun dari arena dengan tubuh lelah dan wajah tegang. Mereka menaiki lift untuk kembali ke asrama. Di dalam lift, pemain 244 terlihat langsung berdoa. Tapi Ji-young malah menyindirnya dengan nada sarkastik dan ikut-ikutan berdoa dengan nada yang mengejek. Melihat itu, Sae-byok langsung menegur mereka semua agar diam. Sesampainya di bawah, tepat sebelum kembali ke ruang istirahat, Ji-young mengajak Sae-byok berkenalan, tapi Sae-byok menolaknya dengan dingin. 나한테 먼저 와서 말 건 건 너야. Di sisi lain, frontman terlihat sedang mengamati aktivitas para petugas yang tengah mengangkut jasad para peserta yang gugur. Cerita kemudian mundur ke detik-detik terakhir saat tim Gi-hun nyaris kalah di permainan tarik tambang. Mereka mengikuti saran dari Sang Woo untuk maju 3 langkah secara bersamaan. Taktik itu berhasil mengacaukan keseimbangan tim lawan, kemudian seluruh anggota tim lawan akhirnya jatuh ke bawah, dan tim Gi-hun pun berhasil menang. Sesampainya kembali di asrama, tim Gi-hun langsung disambut tatapan tajam dari kelompok Dokso. Suasana jadi semakin tegang. Minyo seperti biasa mulai banyak bicara. Ia membual di depan tim Gi-hun seolah jadi bagian penting dari kemenangan. Padahal sebelumnya ia sendiri yang paling meragukan strategi dari Sang Woo. Anggota tim lain pun tampak tidak terlalu suka dengan kelakuannya, tapi membiarkannya berbicara. 멋진 오빠. 오빠가 대빵이야? 한민여야. 그냥 민여야 하고 불러. Sementara itu, 2 anggota baru di tim sempat mengusulkan agar mereka menyerang lebih dahulu sebelum diserang. Tapi rencana itu langsung ditolak oleh Sae-byok karena memergoki 2 orang tersebut tampak mencurigakan. Gi-hun pun menyarankan solusi yang lebih aman. Mereka membangun pertahanan dan berjaga semalaman. Saat membangun pertahanan, Gi-hun didatangi oleh Dokso. Dokso mencoba menakut-nakuti mereka dengan kata-kata ancamannya. Tapi Gi-hun tidak gemetar, mengatakan bahwa kalau dia anggota tim Dokso, maka Dokso akan jadi target pertamanya karena dia yang paling kuat. Dan itu membuat Dokso diam, tidak bisa membalas. 그냥 쉬자고. Junho dan petugas 28 terlihat membawa salah satu peti jenazah ke ruang pembakaran. Namun mereka menyadari bahwa sistem pembakaran tersebut sudah dimodifikasi.
Di ruangan tersembunyi itu terlihat pemain 111 dan beberapa petugas lainnya menuju ke sana juga. Terlihat para petugas lainnya kembali ke kamar masing-masing, tapi Junho dengan petugas 28 menuju ke tempat tersebut juga. Sementara itu di asrama para pemain bersiap untuk tidur. Sang-woo menyarankan agar mereka berjaga secara berpasangan, agar tidak tertidur dan juga menghindari kemungkinan pengkhianatan dari sesama pemain. Giliran pertama yang berjaga adalah Sang-woo dan Ali. Saat berjaga, Sang-woo dan Ali mulai ngobrol dan nampak semakin dekat. 13살입니다. 맞습니다, 형. 여긴 어떻게 왔어? 그리고 한국에 Di sisi lain, Ki-hun yang tertidur tiba-tiba tersentak bangun oleh mimpi buruk. Sementara itu, Dokso tampak gelisah dan tidak bisa tidur. 아직도 안 왔냐? 네. 이상하게 잠이 안 오네. Kembali ke Ki-hun, ia sempat berhalusinasi setelah melihat pemasap dilempar ke dalam ruangan. Dalam ilusinya, ia menyaksikan para petugas memukuli beberapa pemain. Dan seorang pemain yang berdarah-darah berjalan mendekatinya sebelum ambruk tepat di depannya. Ki-hun pun tersadarkan dengan panik, kemudian kakek 001 yang ada di sebelahnya ikut panik, dan langsung membangunkan Ki-hun sepenuhnya. Dalam kondisi masih setengah sadar, Ki-hun mulai bercerita bahwa mimpi dan halusinasi yang dialaminya membuatnya teringat pada kejadian masa lalu. Dulu ia pernah bekerja di perusahaan mobil dan ikut dalam aksi mogok kerja bersama rekan-rekannya. Aksi tersebut dibubarkan secara brutal oleh polisi. Kakek 001 tiba-tiba merasa sakit kepala. Cerita berpindah ke Junho dan petugas 28 yang telah sampai di ruang pengambilan jasad. Di sana, petugas 28 sempat bertanya kenapa petugas 29 tidak datang kemarin. Padahal yang ada di balik topeng sekarang bukan lagi petugas 29 asli, melainkan Junho yang sedang menyamar. Meskipun situasinya mulai mencurigakan, mereka tetap melanjutkan aksinya. Di tempat operasi ilegal, identitas asli pemain 111 akhirnya terungkap. Namanya adalah Byung-ki, seorang dokter gadungan yang dulunya terlibat kasus malpraktik hingga menyebabkan kematian pasien. Kemudian, mereka mulai membahas soal jasad salah satu pemain yang ternyata masih sempat hidup meski sudah kehilangan beberapa anggota tubuhnya. Di tengah pembicaraan, Junho tiba-tiba menanyakan nasib pemain tersebut. Pertanyaannya terdengar aneh dan langsung membuat para petugas curiga. 보기각사 아니면 시한부들이라 영 불안한. 정신이 없어서. Tegangnya suasana berhasil diredam saat Byung-ki ikut marah karena mereka ribut sendiri dan mengganggu pekerjaannya. Junho pun berhasil selamat dari kecurigaan lebih lanjut. Kembali ke asrama, kondisi kakek 001 memburuk. Ia demam. Ki-hun yang menjaga berusaha mengompres kakek tersebut, tapi ternyata air yang ia miliki sudah habis. Melihat itu, Sae-byok diam-diam memberikan botol air miliknya yang digunakan untuk mengompres kakek 001. Ki-hun pun menerimanya dan berterima kasih kepada Sae-byok. Setelah proses pengambilan organ selesai, petugas 28 dan Junho yang menyamar sebagai petugas 29 bersiap untuk mengirimkan organ tersebut ke tempat transaksi. Byung-ki pemain 111 bertanya kepada para petugas lainnya mengenai permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Di sisi lain, Junho dan petugas 28 menjalankan misi penyamaran mereka. Mereka bergerak cepat melewati lorong rahasia menuju jalur bawah tanah. Di tengah perjalanan, mereka menyusuri tangga panjang menuju kedalaman fasilitas. Di sana, Junho melihat ada bom yang sudah dipasang dan bertanya tujuannya. Petugas 28 menjelaskan bahwa bom itu akan diledakkan setelah para VIP melintasi jalur ini. Namun saat mereka tiba di dasar, petugas 28 yang mulai curiga dengan Junho langsung menyergapnya menggunakan pisau. Tapi Junho yang sigap berhasil membalikkan keadaan dengan mengarahkan pistol ke kepala petugas 28. Di tengah ketegangan itu, Junho mengungkapkan alasan dia terus mencari informasi terutama soal jasad yang dibahas sebelumnya karena ia mengira jasad itu mungkin adalah kakaknya, In-ho, yang sudah lama hilang. Namun ternyata jasad yang dibahas itu adalah seorang perempuan. Junho kemudian mencari informasi tambahan dari petugas 28. Petugas 28 akhirnya mengaku bahwa semua berkas penting tentang permainan ini disimpan oleh pemimpin, yang tak lain adalah seorang frontman. Ia pun segera bergerak menuju ruang pribadi frontman. Sementara itu, Byung-ki alias pemain 111 mulai panik setelah tahu bahwa petugas yang bekerja dengannya ternyata belum mengetahui apa permainan selanjutnya. Byung-ki merasa terjebak. Ia khawatir kalau kembali ke kelompok Dokso tanpa membawa informasi nyawanya bisa jadi taruhannya. Karena marah dan panik, ia langsung menyerang para petugas yang ada di sana. Situasi pun berubah jadi kacau. Petugas bertopeng segitiga langsung melaporkan kondisi darurat ke petugas bertopeng kotak. Seluruh sistem jadi panik, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Byung-ki yang melarikan diri berlari sampai ke area permainan gulali. Salah satu petugas segitiga mencoba menenangkan Byung-ki, kemudian membujuknya agar tidak membuat keadaan semakin runyam.
내가 게임은 반드시 알아내게. Tapi saat petugas itu hendak mendekat dan secara diam-diam ingin membunuh Byongki, tiba-tiba frontman muncul dan menembak petugas itu lebih dahulu. Setelah itu, tanpa banyak bicara, frontman juga menembak mati Byongki. 그 원칙을 깼어. Setelah kejadian itu, frontman memimpin langsung investigasi lokasi tempat pengambilan organ. Saat mengecek tempat penyelam, ia menemukan tanda bahwa masih ada satu orang yang belum ditemukan. 장수통 개수가 그대로야. Sirine darurat dibunyikan, membuat seluruh peserta permain terkejut dan bingung. Di sisi lain, Junho berhasil masuk ke ruangan frontman lewat ventilasi. Ia mulai menggeledah ruangan itu satu persatu. Di sana ia melihat setelan jas dengan penutup wajah berlapis emas. Setelan yang biasa digunakan para VIP. Tidak hanya itu, Junho juga berhasil menemukan uang penyimpanan berkas penting dan mulai mencari arsip tentang permainan tahun 2020. Sementara itu, para petugas kembali ke asrama dan menyuruh semua pemain untuk berkumpul di tengah ruangan. Namun saat hendak mengajak pemain 001 ikut bergabung, mereka menemukan bahwa kakek itu ngompol di tempat tidurnya. Di sisi lain, para petugas mulai curiga karena kamar petugas nomor 28 dan 29 kosong. Kembali ke Junho, ia akhirnya berhasil menemukan berkas yang ia cari. Di antara tumpukan data, ia menemukan sebuah kotak hadiah yang tampak familiar, mirip dengan milik kakaknya. Dari sana, ia menemukan fakta yang mengejutkan bahwa pada tahun 2015, nama pemenang permainan itu adalah Hwang In-ho, kakaknya sendiri. Kemudian terlihat Junho yang masih berada di ruangan rahasia. Saat sedang fokus, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara telepon yang berdering. Junho yang sempat bingung pun langsung bergegas untuk bersembunyi saat mendengar suara langkah kaki. Frontman ternyata kembali ke ruangannya lebih cepat dari perkiraan. Setelah situasi aman, Junho yang masih bersembunyi mencoba menghubungi polisi menggunakan telepon tersebut. Sementara itu, di sisi lain, para pemain yang tersisa terlihat sedang diperiksa oleh para petugas. Mereka diminta berbaris rapi sebelum permainan berikutnya dimulai. Frontman memberikan perintah agar permainan tetap dilanjutkan tanpa penundaan. Gi-hun yang melihat kondisi kakek 001 tampak tiba. Ia mencoba menutupi bagian bawah tubuh kakek tersebut dengan jaketnya. Tak lama kemudian, para pemain dibawa menuju lokasi permainan selanjutnya. Terlihat Minyo yang memanas-manasi Dokso akan situasinya. Ternyata sebelumnya, para pemain diperlihatkan tubuh para petugas yang tergantung, termasuk tubuh Byongki. 동등한 기회를 부여받아야 합니다. Kembali ke tempat permainan, di sana mereka diminta membentuk kelompok dengan isi 2 orang saja. Para pemain pun mulai kebingungan mencari pasangan. Taebyok memilih menjauh karena tahu kebanyakan pemain lain enggan memilih perempuan. Ji-young pun mengikutinya. Sementara itu, Gi-hun dan beberapa pemain lain masih berusaha mencari pasangan. Minyo terlihat berusaha keras meyakinkan mereka semua agar dia mau bermain dengannya. Tapi tak satu pun pemain yang mau menerimanya. Gi-hun yang awalnya berniat mengajak Sang-woo untuk menjadi pasangannya, malah dibuat kecewa. Sang-woo tiba-tiba memilih Ali untuk bermain bersama. Hanya tersisa Gi-hun dan kakek 001. Dalam diam, kakek 001 justru memberikan jaketnya kepada Gi-hun. Sebagai balas budi karena sebelumnya Gi-hun sudah memberikan jaketnya. Di sisi lain, Sae-byok akhirnya diajak bermain oleh Ji-young. Keduanya setuju untuk menjadi pasangan. 꼰대들한테나 매달릴 거야? Gi-hun sebenarnya sempat menemukan seorang pria yang mengaku guru matematika yang seharusnya bisa jadi pilihan yang lebih aman dan menguntungkan di permainan ini. Tapi karena perasaan kasihan dan tak tega meninggalkan kakek 001 sendirian, Gi-hun akhirnya memilih berpasangan dengan kakek tersebut. Dokso dan teman-temannya juga sudah menemukan pasangan masing-masing. Sementara itu, Minyo tidak mendapatkan pasangan, yang akhirnya panik sendirian. Ia mencoba tetap berharap, tapi semua pemain sudah berpasangan. Para petugas kemudian datang untuk membawa tiap pasangan ke arena permainan masing-masing. Wajah para pemain terlihat tegang. Belum tahu permainan apa yang akan mereka hadapi kali ini. Di ruang pengawasan, frontman memperhatikan jalan proses dengan seksama. Di antara kerumunan, Minyo yang tak kebagian pasangan tanpa dibawa pergi oleh petugas. Setelah mereka semua selesai membentuk pasangan, para pemain dibawa berjalan menuju arena permainan. Suasana pun jadi agak lebih tenang ketika diketahui permainan yang akan mereka mainkan adalah permainan kelereng. Kakek 001 pun tersenyum dan mengajak Gi-hun menjadi gaganbu atau teman satu tim dalam permainan. Tapi ketenangan itu langsung hilang ketika peraturan permainan diumumkan.
Semua pemain kaget saat tahu bahwa lawan yang harus mereka kalahkan justru adalah pasangan mereka sendiri. Bukan kerjasama, melainkan pertarungan 1 lawan 1 sampai salah satu kalah. 한 명 죽어요. 그럼 이렇게 너 안에 완전 얼음이야. 나도 잘 몰라. Makin bingung saat kakek 001 justru jalan-jalan berkeliling. Di sisi lain, Sae-byeok dan Ji-young terlihat belum bermain. Sementara itu, Sang-woo dan Ali mulai memainkan kelereng mereka. Ali yang polos tidak tega harus membunuh Sang-woo yang lewat permainan ini. Namun, Sang-woo meyakinkan Ali, Gi-hun, ia berusaha agar kakek itu mau segera mulai permainan sebelum waktunya habis. Sementara itu, Dokso dan anak buahnya juga sudah mulai bermain. Di saat itu, sifat asli bawahannya keluar. Ia mengejek Dokso dan bilang selama ini hanya pura. Kembali ke Sang-woo dan Ali, keduanya terlihat terus bermain. Di sisi lain, Ji-young dan Sae-byeok akhirnya memutuskan untuk bermain 1 putaran saja. Ji-young justru mengajak mereka berdua untuk memanfaatkan waktu yang ada, untuk mengobrol bersama dan saling bercerita. 한 판만 할 거잖아. 일은 없잖아. 안 그래? Kemudian terlihat Gi-hun yang masih berusaha mengejar pemain 001. Kemudian Sang-woo yang terlihat kalah terus, dan di sini Ali tidak ingin melanjutkan permainan. 선생님, Di tempat lain, Dokso yang kalah berkali-kali terlihat memohon agar permainan diubah. Permintaan itu dikabulkan dan mereka diperbolehkan mengganti cara bermainnya. Sementara itu, Gi-hun yang gak bisa nakal akhirnya berhasil membujuk kakek 001 agar mau bermain. Kemudian Sae-byeok akhirnya mau terbuka dan menceritakan bahwa ayahnya dulu meninggal tertembak dan ibunya masih tertahan di Korea Utara. Sementara adiknya ada di panti asuhan. Kembali ke Sang-woo yang semakin tertekan mulai kehilangan kendali. Ia marah besar setelah kalah berturut-turut dari Ali. Ia bahkan menuduh Ali curang dan membuat keributan yang memancing perhatian petugas. Karena terlalu berisik, Sang-woo sampai ditodong senjata oleh petugas. Setelah sebelumnya tertinggal, Dokso mulai memainkan permainan baru untuk membalikan keadaan. Gi-hun dan kakek 001 akhirnya mulai bermain kelereng. Sayangnya, di awal permainan Gi-hun langsung kalah telak. Di sisi lain, Sang-woo terlihat mulai putus asa dan memohon kepada Ali. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ada cara agar mereka bisa sama-sama menang, tanpa harus mengorbankan satu sama lainnya. 가족 있습니다. Kembali ke Sae-byeok dan Ji-young, mereka berdua masih terus mengobrol. Sae-byeok menceritakan impiannya jika berhasil keluar dari permainan, ia ingin membeli rumah dan hidup damai bersama adik laki-lakinya. Kembali ke Sang-woo dan Ali, Sang-woo mulai memanfaatkan kepercayaan Ali. Ia dengan pelan-pelan memanipulasi Ali agar tetap tenang dan percaya bahwa mereka bisa mencari celah agar keduanya lolos bersama. 네 손으로 너랑 나랑 한 팀으로 승부할 수 있어. Di sisi lain, Gi-hun ia masih kembali kalah dan kini hanya menyisakan 1 kelereng terakhir. Petugas pun mulai bersiap menembaknya begitu permainan selesai. Di sisi lain, Ji-young akhirnya mulai membuka diri dan menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia bilang bahwa ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri, yang seorang pendeta namun bertemperamen kasar. Sampai akhirnya, Ji-young terpaksa membunuh ayahnya sendiri untuk menyelamatkan dirinya. 우리 아버지. 근데 엄마를 죽인 날은 기도를 안 하더라. Sementara itu, Dokso yang sempat tertekan justru berhasil membalikan keadaan. Sementara itu, Gi-hun yang sudah di ujung kekalahan tiba-tiba melihat kakek 001 bertingkah seperti orang linglung dan pikun. Dalam situasi genting itu, Gi-hun tanpa sadar mulai memanfaatkan kepikunan kakek tersebut agar bisa menang. Meski hatinya berat, Gi-hun tak punya pilihan lain. 내가 쳤네. Kemudian terlihat beberapa peserta tereliminasi. Di tempat Dokso, terlihat dirinya berhasil memenangkan pertandingan dan bawahannya tampak melarikan diri. 다 던졌냐? 덕수야, Kembali ke Ji-young dan Sae-byeok yang semakin akrab, dan mereka tampak ingin tetap bersama, tapi sadar bahwa hanya salah satu dari mereka yang bisa selamat. Kembali ke Sang-woo, ia tampak terus memancing kepercayaan Ali, kemudian suasana semakin tegang saat tiba-tiba terdengar suara tembakan. 알리야. Sang-woo pun dengan cepat memanfaatkan keadaan tersebut dan menukar kantong kelereng Ali itu dengan kantong berisi batu. Ternyata suara tembakan itu berasal dari petugas yang menembak bawahan Dokso. Ali yang masih polos terus mencari pasangan, tanpa tahu bahwa dirinya sudah ditipu oleh Sang-woo.
Sang Woo dengan tenang sudah memegang semua kelereng dan bersiap menang. Sementara itu, Gi-hun yang masih berjuang dengan kakek 001 akhirnya melihat bahwa kakek itu hanya menyisakan satu kelereng terakhir. Gi-hun pun dengan mudah bisa menebaknya. Tapi sebelum melempar kelereng, kakek 001 bercerita tentang anaknya. Ia bilang hari ini adalah hari ulang tahun anaknya, dan ia harus membelikan hadiah karena tahun lalu ia tidak sempat. 우리 아들 생일 꼭 해줘야 하는데 했지? Ali yang masih sibuk mondar-mandir di area permainan akhirnya kembali ke Sang Woo. Sang Woo yang sudah licik sejak awal langsung menyerahkan kantong kelereng yang telah ia tukar isinya. Dengan wajah penuh percaya diri, Sang Woo menunjukkan kantong itu kepada petugas dan dinyatakan menang karena secara teknis dirinya tidak melanggar aturan. Kembali ke Sae-byeok dan Ji-young, mereka berdua yang sebelumnya hanya mengobrol akhirnya memutuskan untuk bermain. Mereka memilih memainkan game melempar kelereng sedekat mungkin ke tembok. Ji-young dengan sengaja melempar kelerengnya dengan kekuatan pelan, sehingga Sae-byeok bisa menang. Sae-byeok yang tahu Ji-young sengaja mengalah jadi kesal dan menyuruh Ji-young untuk melempar ulang. Tapi Ji-young menolak, ia mengatakan bahwa Sae-byeok masih punya alasan untuk hidup di luar sana, karena adiknya menunggunya, sedangkan dirinya tidak punya siapa-siapa lagi. Sementara itu, pemain 001 yang tiba-tiba meminta satu kelereng darinya karena ingin terus bermain. Gi-hun yang sudah menuju kemenangan menolak permintaan itu, tapi ternyata kakek 001 masih menyisakan satu kelereng. Akhirnya Sae-byeok pun meninggalkan Ji-young dan terlihat Ji-young yang tersenyum dan langsung dieksekusi oleh petugas. Sementara itu, Gi-hun akhirnya menemukan kembali kakek 001 dengan senyum tipis menyerahkan kelereng terakhirnya kepada Gi-hun dan berkata pelan, "Kita sudah janjikan, kita ini Gaganbu." Gi-hun pun menerima kelereng itu dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya, ia memperkenalkan namanya yang bernama Il-nam. Gi-hun pun hanya bisa terdiam dan perlahan meninggalkannya. Terlihat sebelumnya, ketika Gi-hun masih berusaha mengejar Il-nam, kakek itu terus bercerita tentang kenangan masa kecilnya. Lalu tiba-tiba Il-nam menawarkan agar mereka bertaruh seluruh kelereng yang mereka miliki dalam satu lemparan. Gi-hun menolak, ia mengatakan itu tidak adil. Tapi Il-nam dengan tenang menatapnya dan bertanya, kalau begitu apakah mencuri semua kelereng dari orang tua dengan cara berbohong adalah hal yang benar? Setelah permainan kelereng berakhir, para pemain yang tersisa kembali ke asrama. Di sana mereka mendapati Minyo yang masih hidup. Dengan gaya sarkas-sarkasnya, ia membanggakan diri karena berhasil selamat tanpa harus ikut bermain. Ucapannya membuat semua orang kesal. Apalagi setelah melihat betapa sedikitnya pemain yang tersisa. Sementara itu di tempat lain, tubuh Ali yang sudah tidak bernyawa dimasukkan ke dalam peti kayu. Kemudian kita berpindah ke ruang pengawasan. Saat kembali ke ruangannya, frontman menyadari sesuatu yang janggal. Ia melihat teleponnya, merasa ada yang tidak beres. Ia lalu berkata bahwa tuan rumah sudah menunggu kedatangan VIP. Sebelum turun menggunakan lift, frontman tampak siaga. Ia memeriksa sekeliling karena curiga bahwa penyusup sempat masuk ke ruangan dirinya. Ia juga menyadari bahwa peluru yang digunakan dalam penembakan sebelumnya berasal dari pistol polisi Korea. Namun sebelum bisa mencari lebih lanjut, ia menerima laporan dari bawahnya bahwa telah ditemukan mayat di pesisir pantai. Frontman segera bergegas ke lokasi penemuan jasad tersebut. Di sana, ia terkejut saat melihat identitas korban yang ditemukan, polisi atas nama Junho. Kembali ke asrama, para pemain sedang menyantap makanan yang dibagikan, tapi suasananya sunyi dan penuh beban. Wajah-wajah mereka tampak tidak bersemangat. Sang Woo mencoba menyemangati Gi-hun yang masih terpukul setelah pengkhianatan yang terjadi sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ada pemain lain yang justru bernasib lebih parah, baru saja membunuh istrinya demi bertahan hidup. Dengan suara lantang, ia memohon kepada pemain lain untuk menghentikan permainan. Ia merasa bahwa apa yang mereka lakukan sudah melewati batas. Namun Sang Woo membalas dengan tegas, ia mengatakan bahwa uang yang adil tergantung di celengan itu bukan hanya berasal dari kematian istri pemain 069, tapi dari kematian semua orang yang telah bermain sebelumnya. Kemudian frontman kembali ke fasilitas permainan. Di sana ia memanggil seseorang yang disebut sebagai tuan rumah.
Sosok ini muncul mengenakan jas dan topeng berlapis emas. Sementara itu, di dalam asrama, para peserta yang tersisa terlihat kebingungan dan terpukul. Tak lama kemudian, suasana berubah saat para VIP akhirnya tiba. Di area penyambutan, frontman menerima kedatangan mereka dengan penuh kehormatan. Ia menyampaikan permintaan maaf dari tuan rumah yang tak bisa hadir karena urusan pribadi. Setelah penyambutan selesai, para VIP dikirim menuju ruang eksekutif untuk menyaksikan permainan selanjutnya. Dalam perjalanan, salah satu VIP tiba-tiba berteriak histeris ke arah arena. Ternyata pemain 069 yang tadi terlihat putus asa benar-benar mengakhiri hidupnya. VIP itu tampak marah karena merasa taruhannya gagal. Sementara itu, di dalam arena, jasad pemain 069 yang bunuh diri diangkat oleh para petugas dengan peti hitam yang khas. Salah satu staf yang bertugas melayani para VIP dicegat oleh Junho di lorong. Tanpa membuang waktu, Junho mengikat pria itu dan mengenakan pakaian pelayanannya. Di ruang VIP, para tamu elit sedang mengobrol santai sambil menonton persiapan permainan. Salah satu VIP yang sebelumnya bertaruh kepada pemain 069 terlihat tertarik pada sosok pelayan yang baru, yang tak lain adalah Junho. Tak lama kemudian, frontman datang untuk menjelaskan permainan selanjutnya. Kali ini, para pemain akan berhadapan dengan tantangan yang menyerupai jembatan gantung. Masing-masing dari mereka harus melangkah ke depan menapaki panel-panel kaca. Salah satunya kaca biasa dan yang akan pecah diinjak. Dan satunya lagi, panel lainnya adalah kaca yang aman. 16가지의 번호표를 하나씩 선택해. Para VIP mulai kembali bertaruh dan Junho secara diam-diam terus merekam perbincangan mereka menggunakan kamera ponselnya yang aktif di saku. Sementara itu, para peserta dikumpulkan dan diminta memilih nomor dari 1 sampai 16. Awalnya mereka tidak tahu nomor tersebut untuk apa, sehingga beberapa pemain langsung berebut memilih nomor tengah, yang dianggap paling aman. Setelah pemilihan selesai, baru diumumkan bahwa nomor tersebut akan menentukan urutan bermain di permainan jembatan. Komentar para VIP terdengar jelas bahwa manusia memang akan selalu memilih zona aman, sama seperti hewan yang bertahan hidup dengan nalurinya. Di antara para pemain, Sangwoo dan Sae-byeok memilih nomor-nomor akhir, berharap bisa mengawati dulu permainan yang akan mereka mainkan. Gi-hun tampak bimbang antara memilih nomor pertama atau terakhir. Namun seorang pria lain tiba-tiba menyatakan ingin memilih nomor pertama karena ingin berani. Gi-hun pun akhirnya memilih nomor terakhir. Kembali ke ruang VIP, pria yang sebelumnya bertaruh pada nomor 96 laki-laki dibuat kecewa karena pemain pilihannya harus gugur. Permainan pun dimulai. Scumbag. Peserta pertama dengan nomor 1 mulai melangkah. Ia berhasil menebak panel kaca yang benar di langkah pertama. Tapi tebakan berikutnya dia langsung salah dan langsung jatuh ke bawah. 96. Oh, what a shame. Salah satu peserta yang sebelumnya diperkenalkan sebagai ahli matematika mencoba menganalisis dan menghitung peluangnya. Tapi tekanan waktu yang terbatas membuatnya panik. Ia akhirnya nekat melompat acak dan berhasil melewati beberapa panel, tapi tak lama kemudian ikut terjatuh juga. Ketika giliran peserta berikutnya, ia tidak bisa mengingat dengan jelas pijakan mana yang aman, karena terlalu banyak panel yang sudah diinjak. Ia mencoba bertanya ke peserta di belakangnya, tapi ternyata peserta itu juga lupa. Akhirnya peserta itu pun salah langkah dan jatuh. Di ruang VIP, Junho sedang menyamar dipanggil oleh salah satu VIP yang sebelumnya bertaruh. VIP tersebut memintanya untuk duduk di sampingnya. Sit down. Di sisi lain, frontman mulai terlihat curiga dengan petugas tersebut karena tingkah lakunya yang tidak biasa. VIP tersebut kemudian meminta Junho untuk melepas topengnya. Sementara itu, di arena permainan, Gi-hun sempat mengatakan bahwa dirinya cukup yakin bahwa ia, Sangwoo, dan Sae-byeok bisa selamat dari permainan ini. Namun, Sangwoo membantah dan mengingatkan bahwa mereka bisa saja kalah karena waktu terus berjalan. Saat giliran Gi-hun maju, ia sempat ragu dan lupa panel kaca mana yang aman. Namun, Sae-byeok membantunya untuk mengingatkannya. Di tengah permainan, pemain religius yang sebelumnya selalu berdoa terlihat ragu-ragu untuk melangkah. Pemain di belakangnya yang sudah kesal mencoba mendorongnya, tapi malah dirinya sendiri yang terjatuh. Si pemain religius akhirnya berhasil menyeberangi satu panel kaca. Namun setelah itu langsung didorong oleh pemain di belakang dan jatuh. 사유리인지
정말이야? Kemudian, pemain di depan Dokso salah memilih panel dan terjatuh. Dokso kini berada di barisan paling depan, tapi ia menolak untuk maju. Ia justru menantang pemain lain di belakangnya untuk maju lebih dahulu. 이게 어딨어? 그렇게 가고 싶으면 먼저 가시든지. Kemudian Minyo sempat mendorong pemain di depannya, tapi berhasil dihalau oleh Dokso. Ketegangan meningkat ketika Minyo kemudian maju dan menawarkan diri untuk melangkah lebih dahulu. Namun ternyata itu hanya akal-akalan saja. 나 정말 너 대신 죽어줄 줄 알았냐? Ia langsung memeluk Dokso erat-erat dan menjatuhkan mereka berdua ke bawah secara bersamaan. 내가 먼저 갈게. Para VIP yang menonton langsung berkomentar soal aksi dramatis yang dilakukan oleh Minyo. Kembali ke ruangan VIP, pria yang sebelumnya memaksa Junho membuka topengnya. Untuk menghindari perhatian, Junho berpura-pura menuruti dan mengajaknya ke tempat lain yang lebih private. Sesampainya di ruangan terpisah, VIP itu memaksa Junho melakukan hal tidak senonoh. Namun di saat itu, Junho langsung membalikkan keadaan dan menodongkan pistol kepada arah VIP tersebut. Junho menyuruh VIP itu untuk diam dan mulai meminta informasi. Kembali ke arena permainan, seorang pemain akhirnya menunjukkan bahwa ia bisa membedakan kaca yang aman dengan melihat pantulannya. Berkat kemampuan itu, Gi-hun, Sang-woo, dan Sae-byok pun dapat bergerak dengan lebih percaya diri. Namun Gi-hun sempat kesal dan memarahi pemain tersebut karena tidak memberitahu sejak awal. Pemain itu membalas bahwa ia tidak punya kewajiban menyelamatkan orang lain. Sementara itu, di ruangan pengawasan, para VIP mulai kesal karena permainan jadi terlalu mudah diprediksi. Frontman pun memutuskan untuk mengubah aturan, ia mematikan seluruh lampu di arena, sehingga pemain tidak bisa lagi membedakan kaca dengan yang replika. Tidak hanya itu, Frontman juga memerintahkan bawahannya untuk mengecek kamar VIP sebelumnya. Petugas yang dikirim ke sana menemukan salah satu VIP yang sudah pingsan. Ia segera melapor dan Frontman langsung bergerak cepat mencari Junho. Mereka sempat saling melihat dari kejauhan dan pengejaran pun dimulai. Junho yang sadar dirinya bahaya segera melarikan diri dan memanfaatkan peralatan menyelam yang ada di fasilitas itu untuk meloloskan diri lewat jalur bawah air. Di arena permainan hanya tersisa satu panel kaca lagi sebelum garis akhir. Namun pemain yang mampu membedakan kaca sebelumnya kini tidak bisa melanjutkan karena tidak ada pencahayaan sama sekali. Waktu permainan pun hampir habis. Dalam kondisi terdesak, Sang-woo tiba-tiba mendorong pemain tersebut agar jatuh. Memungkinkan dirinya, Sae-byok dan Gi-hun mencapai akhir jembatan tepat waktu. Tapi sesaat setelah berhasil, seluruh panel kaca di belakang mereka meledak satu persatu. Pecahannya berterbangan ke segala arah dan melukai mereka bertiga. Junho akhirnya tiba di sebuah pulau dan langsung melepaskan peralatan menyelam yang ia gunakan untuk kabur. Tanpa membuang waktu, Junho berusaha mengecek handphonenya. Sementara itu, Sang-woo, Gi-hun, dan Sae-byok yang berhasil memenangkan permainan terlihat sangat kelelahan. Sae-byok tampak paling parah karena ia luka di perutnya yang cukup serius. Ia duduk dan berusaha menenangkan diri sambil menahan rasa sakit. Gi-hun kemudian menghampiri Sang-woo dan mempertanyakan tindakannya yang mendorong pemain lain di permainan sebelumnya. Mereka berdua pun terlibat adu mulut. Sang-woo menyindir Gi-hun sebagai orang bodoh dan menegaskan bahwa jika mereka ingin selamat, tidak ada pilihan lain selain saling membunuh. Gi-hun yang mendengar itu langsung bertanya kalau saja tadi dirinya yang ada di depannya, apakah Sang-woo juga akan mendorongnya. Di sini Sang-woo pun tidak bisa menjawab dan terdiam. Kemudian tak lama kemudian, para petugas datang menghampiri mereka dan membawa hadiah yang dikemas rapi untuk masing-masing pemain yang tersisa. Di sisi lain, Junho masih terus dikejar oleh Frontman dan para petugas lainnya di area hutan pulau. Junho yang terus berlari akhirnya sempat mendapatkan sinyal di puncak tebing. Ia langsung mencoba menghubungi atasannya untuk meminta bantuan dan meminta regu polisi dikirim ke lokasi. Kembali ke tempat permainan, para petugas mulai membagikan makanan kepada 3 pemain yang tersisa. Makanan yang disajikan terlihat sangat lezat dan mewah. Mereka pun mulai makan. Tapi Sae-byok tampak tidak bisa menikmati makanannya karena rasa sakit dari luka yang dideritanya. Di antara mereka, suasana semakin canggung. Gi-hun masih terlihat sinis terhadap Sang-woo. Begitu juga sebaliknya. Sesekali Gi-hun melirik ke Sae-byok yang hanya menunduk, terlihat tidak bersemangat dan semakin lemah. Kemudian diperlihatkan saat sebelumnya di mana Sae-byok yang ternyata saat mengganti pakaian yang disediakan oleh para petugas, dirinya harus melepaskan pecahan kaca yang menusuk di perutnya.
Sementara itu, di belah lain, Junho yang masih berusaha bertahan terlihat semakin terdesak. Meskipun makin terpojok, Junho tetap berusaha menakut-nakuti frontman dan anak buahnya dengan mengatakan bahwa bukti-bukti itu sudah dikirim dan regu penyelamat sudah dalam perjalanan. Namun frontman tetap meremehkan. Frontman lalu menawarkan Junho untuk ikut bersamanya. Tapi Junho yang tidak mempercayainya langsung menembakkan peluru terakhir karena frontman. Peluru itu hanya mengenai lengannya. Frontman tetap tenang dan mencoba mendekati Junho. Ketegangan memuncak saat akhirnya frontman membuka topengnya dan terungkap bahwa ia adalah kakak Junho, yaitu In-ho. Junho yang syok menolak untuk bergabung, tapi karena situasi tak bisa dikendalikan, In-ho terpaksa menembak Junho. Tubuh Junho pun terjatuh ke dalam laut. Kembali ke tempat permainan, Sae-byeok yang semakin lemah masih menyisakan banyak makanannya. Para petugas kemudian datang dan memberikan masing-masing dari mereka pisau yang sebelumnya digunakan untuk makan. Ketiga pemain yang tersisa semakin waspada. Kemudian saat malamnya, Gi-hun, Sang-woo, dan Sae-byeok terlihat duduk dalam ketegangan. Masing-masing memegang pisau yang diberikan sebelumnya. Gi-hun yang mulai khawatir dengan kondisi Sae-byeok perlahan mendekatinya. Ia melihat Sae-byeok yang sudah lemah dan nyaris tak berdaya. Gi-hun mencoba meyakinkan Sae-byeok bahwa mereka masih di pihak yang sama, dan ia hanya memegang pisau untuk berjaga-jaga dari Sang-woo, bukan untuk melukai siapapun. Dalam suasana yang mulai melunak, mereka berdua saling mengobrol soal apa yang akan mereka lakukan jika berhasil keluar dari permainan ini. Gi-hun dengan suara pelan bercerita tentang ibunya dan anaknya yang ia sayangi. Sae-byeok juga berbagi cerita tentang adik laki-lakinya yang ini tinggal di panti asuhan. Dan di sini, Sae-byeok mengatakan bahwa dirinya ingin bisa membawa adiknya keluar dari sana. Sae-byeok yang mulai pasrah dengan keadaannya meminta satu permintaan terakhir kepada Gi-hun. Ia meminta agar jika dirinya meninggal nanti, Gi-hun mau berjanji untuk menjaga adiknya. Gi-hun yang mendengar permintaan itu terlihat bimbang dan berat hati untuk menjawab. Pandangannya malah teralih pada Sang-woo yang sedang tertidur. Diam-diam, Gi-hun memegang pisau lebih erat dan berniat menghabisi Sang-woo lebih dahulu. Namun saat hendak mendekat, Sae-byeok yang setengah sadar berusaha menghentikan Gi-hun. Ia berkata pelan bahwa Gi-hun bukanlah tipe orang yang seperti itu. Beberapa saat kemudian, luka Sae-byeok yang semakin parah dan Gi-hun pun panik. Dirinya langsung berlari dan berteriak meminta pertolongan. 사람이 죽어가요. 정신 잃으면 안 돼. 내 사람이 이러고 있어. Pintu ruangan pun terbuka. Para petugas datang masuk dengan cepat. Tapi alih-alih memberikan pertolongan, para petugas justru membawa peti kayu hitam. Gi-hun kaget saat mendapati Sang-woo sudah berdiri di dekat Sae-byeok. Ternyata Sang-woo telah membunuh Sae-byeok tanpa ragu. Gi-hun yang marah berusaha menyerang Sang-woo, tapi para petugas segera menahan Gi-hun agar tidak bertindak lebih jauh. Tubuh Sae-byeok yang sudah tak bernyawa perlahan dimasukkan ke dalam peti kayu. Tak lama kemudian, peti tersebut dibawa ke tempat kremasi dan diperlihatkan terbakar bersama peti-peti lainnya. Di sisi lain, frontman yang tak lain adalah In-ho terlihat berdiri di depan cermin. Terlihat jelas ada perasaan bersalah dalam dirinya karena baru saja menembak adiknya sendiri. Kemudian terlihat Gi-hun dan Sang-woo yang berhadapan. Keduanya saling menatap tajam. Seorang petugas kemudian muncul untuk melempar koin dan meminta mereka memilih bagian mana yang ingin diambil. Gi-hun memilih segitiga, dan saat koin dilempar, hasilnya pun menunjukkan segitiga, membuat Gi-hun berhak menjadi penyerang dalam permainan ini. Kali ini, permainan yang mereka jalani adalah permainan cumi-cumi, permainan tradisional yang sudah diperkenalkan sejak episode pertama. Gambar Gi-hun dan Sang-woo juga diperlihatkan. Sementara itu, para VIP tampak duduk menyaksikan permainan penentuan ini dengan penuh perhatian. Gi-hun yang bersiap terlihat mengambil pasir di tangannya. Gi-hun melemparkan pasir ke arah wajah Sang-woo, dan Gi-hun pun langsung bisa melewatinya dengan mudah. Di tengah permainan, hujan mulai turun. Para VIP terlihat antusias menyaksikan permainan ini, karena hujan yang membuat suasana lebih intens. That's the first challenge of this game. Di tengah ketegangan, Sang-woo sempat mengatakan bahwa ia membunuh Sae-byeok hanya untuk mempercepat penderitanya. Namun, Gi-hun langsung menolak mentah-mentah ucapan itu, karena bagi Gi-hun, Sae-byeok saat itu masih hidup dan masih punya harapan. Keduanya kemudian terlibat dalam pertarungan sengit dengan pisau masing-masing. Gi-hun hampir kalah karena terdorong sehingga mendekati batas kotak permainan. Sang-woo sempat mencekik Gi-hun dengan jasnya, dan bahkan menusuk Gi-hun beberapa kali dengan pisaunya. Saat Gi-hun sudah hampir menyerah dan Sang-woo bersiap menghabisinya,
Gi-hun berhasil menahan pisau tersebut dengan tangan kosong. Dalam kondisi terdesak, Gi-hun lalu menggigit kaki Sang-woo dengan kuat, membuat Sang-woo kesakitan dan terjatuh. Gi-hun pun berhasil membalikkan keadaan dan menghajar Sang-woo dengan brutal. Kemudian para VIP terus mengamati dengan antusias. Namun bukannya menusuk Sang-woo, ia justru menancapkan pisaunya di tanah tepat di samping muka Sang-woo. Saat Gi-hun hanya tinggal selangkah lagi mencapai kemenangan, Sang-woo yang sudah tak berdaya malah ditodong senjata oleh para petugas. Gi-hun kemudian berbalik dan meminta agar permainan dihentikan. 상우야. Ia bahkan mengajak Sang-woo pulang bersama-sama, mengatakan bahwa mereka bisa berhenti dan kembali kehidupan normal seperti dulu saat mereka masih kecil. Para VIP yang menyaksikan jalannya permainan tampak bingung. Namun, tanpa diduga, Sang-woo menolak ajakan Gi-hun dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menusukkan pisau ke lehernya. Sang-woo sempat berpesan agar Gi-hun menjaga ibunya. Gi-hun yang diikat dan matanya ditutup sempat melontarkan pertanyaan tajam kenapa mereka membuat permainan sadis seperti ini. In-ho dengan tenang menjawab bahwa ini sama saja seperti Gi-hun yang suka berjudi di pacuan kuda. Bedanya sekarang, kuda-kuda yang dipertaruhkan adalah para pemain. Permainan pun berakhir, dan terlihat para VIP juga sudah meninggalkan arena permainan. Kemudian terlihat sebuah mobil limousine berhenti di sebuah sudut kota dan menurunkan Gi-hun yang masih setengah sadar. Seorang warga mendekat melepas penutup mata Gi-hun. Dengan langkah lemasnya, Gi-hun berjalan kembali menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan, ia melewati toko milik Ibu Sang-woo. Ibu Sang-woo yang melihat kedatangannya langsung memanggil dan menyapa Gi-hun. Namun Gi-hun hanya bisa berdiri terpaku, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Di sela obrolan, Ibu Sang-woo juga mengatakan bahwa sudah lama ia tidak mendengar kabar dari ibunya Gi-hun. Saat hendak berpisah, Ibu Sang-woo sempat bertanya tentang keberadaan anaknya. Namun karena Gi-hun tidak bisa menjelaskan apapun, sang ibu pun berasumsi bahwa Gi-hun tidak tahu apapun. Gi-hun melanjutkan perjalanannya, dan tiba di rumah, ia masuk perlahan sambil memanggil-manggil ibunya. Tidak ada jawaban. 엄마. Ketika ia masuk ke kamar, ia menemukan ibunya yang tampak sedang tertidur. Tapi saat didekati, Gi-hun baru menyadari bahwa ibunya telah meninggal dunia sendirian di kamarnya. Gi-hun hanya bisa menemani ibunya tidur di sebelahnya, menatap tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa. Padahal ia baru saja mendapatkan uang dalam jumlah besar dan sempat berharap bahwa setidaknya ia bisa mengobati ibunya meskipun banyak nyawa lain yang sudah melayang. Namun ternyata semuanya sudah terlambat. Waktu berlalu 1 tahun kemudian, Gi-hun terlihat mendatangi suatu gedung misterius dan terlihat di ujung ruangan terdapat seseorang yang tertidur. Ternyata sebelumnya Gi-hun duduk sendirian di pinggir laut sambil meminum soju. Tiba-tiba seorang penjual bunga menghampirinya dan menawarkan bunga. Gi-hun tanpa pikir panjang membelinya. Saat memeriksa bunga itu, ia menemukan sebuah amplop kecil bertali pink yang terselip di dalamnya. Begitu dibuka, isinya adalah sebuah undangan misterius yang hanya bertuliskan satu kata, yaitu Gaganbu, serta instruksi untuk datang ke sebuah gedung bernama Sky Lantai 7, tepat pada pukul 23.30 malam. Saat masuk ke dalam ruangan, ia kaget bukan main saat melihat siapa yang sedang terbaring di atas ranjang rumah sakit, yaitu Il-nam, pria tua pemain 001 yang selama ini ia kira sudah mati, dan meminta Gi-hun untuk mengambilkan segelas air putih. Setelah diberi air, Il-nam mulai membuka obrolan soal seorang pria yang tampak lemas di pinggir jalan. Tapi Gi-hun langsung menuduh balik dan menutup jawaban. Ia bertanya apakah Il-nam benar-benar orang di balik permainan mematikan itu, dan apa tujuan dari semua ini. Namun Il-nam malah mengalihkan dengan mengajak taruhan kepada Gi-hun. Ia bertaruh pada nasib pria yang ada di pinggir jalan itu. Apakah sebelum jam 12 malam akan ada yang menolong pria itu atau tidak? Kalau Gi-hun menang, Il-nam berjanji akan memberikan jawaban yang ia cari. Kalau kalah, Gi-hun tidak akan dapat apapun. Sambil menunggu, Gi-hun terus menumpahkan amarahnya. Kemudian ia bertanya apa sebegitu mudahnya orang kaya seperti Il-nam mendapatkan uang. Sampai-sampai harus menciptakan permainan sadis hanya untuk hiburan. Il-nam dengan tenang malah balik bertanya, apakah Gi-hun masih percaya pada manusia setelah semua yang ia alami dalam permainan? Gi-hun tidak bisa menjawabnya dan hanya terdiam. Lalu Gi-hun bertanya apa tujuan Il-nam memanggilnya ke sana. Il-nam menjelaskan bahwa uang yang Gi-hun menangkan seharusnya ia gunakan, karena itu adalah hasil dari kerja keras dan keberuntungan yang ia dapatkan selama permainan. Gi-hun pun teringat momen ketika sebelumnya ia dipanggil oleh seorang eksekutif bank
untuk membahas rekeningnya yang tiba-tiba berisi uang besar. Tapi saat itu Gi-hun malah tidak peduli dan bahkan sempat meminjam uang kepada eksekutif tersebut. VIP 전용 상담 서비스도 시작을 해서 그럼요. 예. 부탁 하나만 해도 되겠습니까? Inam lalu menjelaskan satu hal penting. Menurutnya, orang yang punya segalanya dan orang yang tidak punya apa-apa itu sebenarnya sama saja. Mereka berdua sama-sama bosan dengan hidup mereka. Bedanya hanya soal apa yang mereka miliki. Karena itulah, ia dan beberapa kliennya menciptakan permainan ini sebagai bentuk hiburan bagi mereka. Tapi Il-nam menegaskan bahwa tidak ada satupun peserta yang dipaksa, karena semua pemain datang dan ikut secara sukarela. Waktu pun semakin mendekat tengah malam. Il-nam terlihat semakin sekarat. Gi-hun yang masih tak habis pikir kemudian bertanya, mengapa Il-nam ikut bermain sebagai salah satu peserta. Il-nam dengan lemah menjawab bahwa ia hanya ingin merasakan kembali kebahagiaan masa kecilnya yang sudah lama hilang. Ia rindu rasanya bermain dengan hati yang tulus, seperti saat masih anak-anak. Dan alasan mengapa ia membiarkan Gi-hun hidup karena Il-nam benar-benar merasa bahagia saat bermain bersama dengannya. Gi-hun yang matanya masih terpaku ke jendela, tiba-tiba melihat ada mobil polisi yang berhenti di dekat pria yang tergeletak di pinggir jalan itu. Tepat sebelum jam 12, pria itu akhirnya ditolong. Namun saat ia menoleh kembali ke Il-nam, dirinya sudah tidak bernyawa. Gi-hun pun meninggalkan ruangan itu perlahan melangkah keluar. Setelah pertemuannya dengan Il-nam, Gi-hun tampak masih kebingungan dan linglung. Kemudian dia pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi sebuah tempat potong rambut. Di sana ia memilih memotong rambutnya dan bahkan mewarnainya dengan warna merah terang. Sementara itu, setelah Gi-hun pergi meninggalkan Il-nam, ternyata frontman datang ke rumah sakit. Frontman teringat ucapan Il-nam yang mengatakan bahwa bermain langsung jauh lebih seru. Hari-hari berlalu, Gi-hun yang sudah memutuskan untuk benar-benar memulai hidup baru akhirnya mendatangi Ibu Sang-woo. Ia membawa Kang Chol dan menitipkannya kepada Ibu Sang-woo untuk dirawat. Ibu Sang-woo pun menerimanya dengan tulus dan bahagia. Kemudian di situ, Gi-hun juga memberikan suatu koper. Saat membuka koper yang diberikan Gi-hun, ia kaget karena isinya penuh dengan uang tunai. Ternyata sebelum ini, Gi-hun sudah beberapa kali mengunjungi Kang Chol. Kang Chol yang masih kecil sempat bingung kenapa ada orang asing yang begitu peduli dengannya. Kemudian terlihat Gi-hun, meski hidupnya mulai perlahan membaik, Gi-hun masih sering memandangi kartu undangan Squid Game. Kemudian, saat Gi-hun hendak pergi ke Amerika, menemui anaknya yang sudah lama menunggunya, ia pun melangkah menuju bandara, sambil berbicara di telepon dengan anaknya. Namun di tengah perjalanan menuju pesawat, Gi-hun tiba-tiba melihat sosok yang sangat dikenalnya. Pria yang dulu menawarinya bermain dedakji, yaitu sedang mengajak seseorang bermain dengan cara yang sama. Gi-hun pun langsung mengejarnya, namun pria tersebut berhasil kabur. Gi-hun yang kini berdiri di depan pintu keberangkatan tampak bingung. Ia memegang kartu undangan yang ada di tangannya, dan tanpa ragu langsung menelpon nomor yang tertera di sana. Gi-hun memutuskan untuk berbalik, dan ia tidak jadi naik pesawat ke Amerika. 말이 아니야. 너희들이 하는 짓. Oke, sekian alur cerita dari Squid Game season pertama, dan rating gue untuk season kali ini, untuk plot gue kasih 8,5. Karena menurut gue dari segi cerita udah unik banget, dan tentunya karena bawa tema yang beda jadi lebih oke. Apalagi cara pandang hidup dari para VIP yang unik juga menurut gue, karena mereka ngerasa dunia ini membosankan. Jadinya mereka membuat permainan mematikan. Tapi di satu sisi mereka juga menjunjung tinggi keadilan. Terus juga plot twist di akhir termasuknya unexpected. Meskipun dari awal gue udah ngerasa ada yang aneh dari pemain 001, tapi ada yang buat bingung juga di bagian akhirnya. Contohnya kayak Ibu Sang-woo yang gak nyariin anaknya. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Sang-woo berakhir mati di permainan terakhir. Terus juga Gi-hun yang awalnya udah mau nemuin anaknya, tiba-tiba berubah pikiran untuk cari dalang dari permainan Squid Game. Tapi gue tahu sih, mungkin karena ada season 2-nya. Jadi dibuat untuk kelanjutan next seasonnya. Terus untuk karakter gue kasih 9. Karakternya oke, karena nggak cuma antara protagonis dan antagonis. Semua terasa kompleks dan kita bisa ngerasa setiap orang di sini punya alasan masing-masing untuk bertindak seperti itu. Dan pengembangan karakter yang bikin kita tetap terhubung dengan mereka. Bahkan untuk Gi-hun sendiri sebenarnya gue kurang suka sama karakternya karena dia yang ngerasa Sang-woo tuh jahat banget.
Padahal nggak ada bedanya sama Gi-hun itu sendiri, karena mereka juga akan melakukan hal yang sama. Contohnya, pas Gi-hun yang main kelereng, sama aja munafiknya, dan bahkan gue lebih suka karakternya Sang-woo daripada Gi-hun. Terus untuk pace, gue kasih di 7,8. Gue ngerasanya kurang karena di episode keduanya, kerasanya kayak para pemain yang awalnya dipulangkan terus gak lama balik lagi, jadi kerasa buang-buang waktu untuk satu episode itu. Meskipun ada beberapa cerita juga yang diceritain untuk karakter development-nya. Dan juga di akhir gue ngerasa entah kenapa kerasanya episode terakhir tiba-tiba mereka udah dibawa ke tempat permainan selanjutnya aja. Dan setelah itu Gi-hun pun langsung menang. Itu yang bikin gue ngerasa kurang. Terus untuk sinematografi gue kasih 8,5 karena menurut gue banyak adegan yang memorable. Pas bagian scene Sang-woo yang frustasi dan mabok di bathtub kamar mandi hotelnya. Lalu juga scene dimana pertarungan si Gi-hun dan Sang-woo itu keren juga menurut gue. Lalu untuk efek gue kasih di 8,2. Sebenarnya overall oke, tapi masih kerasa kayak kurang natural. Yang scene bagian atas lapangan permainan ketutup. Nah, jadi overall rating dari gue untuk season ini ada di 8,4/10. Dan kalau kalian punya opini yang beda, boleh banget untuk komen di kolom komentar. Dan tentunya bakal gue lanjutin season 2 secepatnya. Kalian bisa request juga untuk series apa lagi yang mau dibahas untuk nextnya. Bye-bye!